dipersiapkan alat-alatnya. Disebut dulu alat-alatnya apa aja? Ada bagi instrumennya isinya handscoot, penlight, garis sama bengkok. Oke. Harus ada hand sanitizer ya. Bengkok. Sama buku catatan untuk dokumentasinya. Abah. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang. Luak white coffee. Menurut rekomendasi yang saya baca tadi, Bapak mengalami perkenalkan saya Diana yang aja saya perawat Diana yang bertugas hari ini dari pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Perkenalkan, saya perawat Diana yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Hari ini saya akan memeriksa Bapak Melakukan pemeriksaan fisik di bagian kulit, rambut, kuku. akan melakukan pemeriksaan fisik di bagian kulit, rambut, dan kuku. Udah lihat tadi, nah maksudnya kontrak waktunya kira-kira berapa? Durasi waktunya berapa? Untuk melakukan tindakan tersebut, saya menggunakan tindakan mungkin nanti setelah 5 menit saya kesini lagi ya Pak. Oh, benar. Saya kurang lebih waktunya 10 sampai 12 menit Bapak masih Bapak bersedia. Jurutan aing mut. Mungkin saya melakukan tindakan tersebut antara 10 sampai 15 menit. Bapak bersedia. Coba batik. Yang tersedia kita jaga privasi pasien dengan Nutup tirai hijau. menggunakan dulu hand sanitizer ya, menggunakan diskon. Tumor. Suntik mati dulu. Ih, Tumor. tumor. Jangan kamu badan kita. Sana parah. Kenapa bisa? Itu kampus ya. Kita lakukan inspeksi dulu yang pertama. Berarti kalau inspeksi berarti di bagian kulit ya, mulai dari ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Kita lihat. Bapak, sambil kita konfirmasi ke pasien. Kan tadi sudah dilihat ya, sudah dilihat. Pino om. Kaki kanan. Oke. Nah selain itu kita tanyakan ke pasiennya, Pak, selain luka ini ada luka lain nggak? Sambil menggunakan penlock ya kalau semuanya ada. Pak, selain luka ini ada luka lain? Enggak ada. Ada. Kemudian karena ada luka di bagian kaki, kita perlu kaji nggak? Perlu ya. Oke, dilihat dulu dengan menggunakan penlight, kemudian diukur menggunakan penggaris luas dan lebarnya. Si itu luka ekstrim. Ini banyak apa-apa ya? Iya Pak. Udah. Oke, luasnya berapa? 50 cm. Misalkan masing-masing luas sama lebarnya itu 3 cm lah ya. Oke, sudah. Kemudian mukanya itu kemerahan, kan bukan hanya luas Dokumenter. sama
lebarnya ya, kita lihat juga teksturnya itu Kesma. kemerahan kah, kebiruan kah, terjadi perdarahan kah, itu semuanya dilihat ya. Nah, nanti pada saat ujian teman-teman karena tidak menggunakan pasiennya, jadi nanti menggunakan phantom, nanti akan ada luka di situ pura-puranya. Jadi teman-teman lihat apapun di situ merah, kemudian sudah di bagian lapisan mana, apakah hanya di bagian epidermis, dermis, atau sudah di bagian seputan. Kalau dia lukanya seputan berarti ada dalam luka di situ. Jadi kita tetap menggunakan penggaris. Tetapi penggaris itu ada dua, ada yang sudah disterilkan, ada yang ini kan bersih ya. Jadi ada nanti yang lebih kecil karena kan agak riskan ya nanti terjadi infeksi kalau dimasukkan penggaris yang tidak steril ke dalam luka. Itu untuk ciri-ciri luka epidermis dan bisa masuk putan. Nah, kalau yang untuk luka epidermis ini bagus sekali ini pertanyaannya. Biasanya itu hanya luka luka lecet, biasanya terkelupas. Terkelupas itu hanya bagian di epidermis karena di bagian kulit luar. Tetapi kalau dia sudah mulai terbuka nih, sudah kelihatan pembuluh darah kapilernya itu sudah masuk ke Dermis. Tetapi kalau dia sudah kelihatan di jaringan lemaknya atau jaringan ikat itu sudah masuk ke subkutan. Nah, karena rata-rata luka itu terbuka, kalau di hari pertama itu akan terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan untuk luka tergantung ya ini lukanya apa. Apakah luka bakar, luka jatuh lecet biasa, atau lukanya fraktur. Fraktur itu patah tulang ya. Kalau patah tulang itu ada dua, patah tulang terbuka dan tertutup. Nah, kalau patah tulang tertutup itu tidak terjadi perdarahan karena di dalamnya patah, di kulitnya mah biasa. Tetapi ada memar. Kalau memar itu tandanya ada terjadi perdarahan di dalam. Tapi kalau dia ini lebih jauh ya saya bahas. Tapi kalau dia fraktur terbuka terjadi perdarahan itu wajib kekurangan volume cairan. Jadi sebelum kita tindakan luka dulu, kita ganti dulu nih cairannya, jangan sampai pasiennya dehidrasi. Baru kita nangani nyerinya. Karena itu pasti nyerinya berat banget. Itu semuanya untuk fraktur terbuka dan tertutup itu harus diberikan analgesik langsung. Kemudian kalau dia tadi perdarahan harus stop bleeding dulu, harus dihentikan perdarahannya. Hentikan perdarahan, kemudian ganti cairannya, berikan cairan, kemudian berikan tadi obat analgesik untuk mengurangi nyerinya. Baru deh kita lakukan perawatan luka seperti itu, atau bisa kita lakukan pembidaian, pembalutan. Nah, itu pertolongan pertama ya. Nanti teman-teman akan dapatkan di keperawatan gawat darurat. Oke, sip, lanjut. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan selain itu? Kalau perdarahan di dalam itu gimana? Perdarahan di dalam biasanya kan terjadi pada fraktur tertutup. Nah, kalau dia terjadi perdarahan tertutup, tadi kan ada memar ya, kita lihat, kemudian pasti dia nyeri, kemudian tidak bisa digerakkan karena tulangnya patah di bagian dalam. Nah, itu kita harus melakukan pembidaian. Lakukan pembalutan ya, teman-teman pernah lihat mungkin yang pernah tes saya atau dan lain-lainnya ya, menggunakan handbridge. Nah, itu boleh, ataupun mungkin teman-teman mau lepas jilbab, jangan ya. Mungkin ada kayu atau papan dipakaikan ke pasiennya baru diikat, supaya kan itu kita jangan sampai kakinya bergerak, jadi harus posisinya nyaman supaya frakturnya tidak lebih dalam lagi. Nah, kemudian itu tetap dilakukan penanganan awal ya. Nah, itu kalau kita mau lihat dulu dilakukan pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik itu kita lakukan foto rongsen. Nah, foto rongsennya itu seberapa sih patah tulangnya apakah patah semuanya atau hanya retak atau hanya bentuk serbuk bagian tulangnya, itu kita lihat bedanya ya. Nanti diskolasi. Nah, apa sih? dislokasi. Nah, iya,
Tapi karena teman-teman lihat nggak sih, jangankan hanya untuk fraktur tertutup terjadi perdahan dalam, teman-teman lebam aja itu pembuluh darahnya pecah di dalam. Itu namanya perdarahan yang bukan luar biasa ya, hanya lebam biasa. Nah makanya kan itu terjadi kemerahan. Kalau sudah terjadi kemerahan kan langsung ke biruan seperti itu. Nah tetapi namanya juga kita mempunyai sel-sel itu bisa memperbaiki fungsinya masing-masing, kecuali dengan penyakit-penyakit tertentu misalkan autoimun. Nah kalau autoimun itu diserang, semua organ kita akan terjadi komplikasi dan tidak bisa menyembuhkan dirinya karena belum ada obatnya, termasuk adalah penyakit HIV/AIDS, cancer, itu ya, yang belum ada obatnya sampai sekarang. Oke, bisa dipahami sejauh ini? Yuk, lanjut. Kelamaan ya ini pasiennya. Are you okay? Ya. Oke. Lanjut. Tadi udah dikaji lukanya ya. Oke. Kemudian tadi kita lakukan inspeksi lagi di bagian rambut. Kalau di bagian kulit udah ya nggak ada masalah ya, cuma hanya di bagian luka kaki kanan. Kemudian di bagian rambut. Rambut menggunakan apa? Highlight. Coba dilihat. Permisi apa? Jenggot. Bisa miring begini Pak? Kiri, cowok. Oke, tidak ada ketombe, rambut tidak berminyak, berarti bersih ya rambutnya. Oke, kemudian dilakukan palpasi juga, apakah ada benjolan? Enggak ada benjolan, berarti normal ya. Oke, sudah rambut, sudah ke kulit, apalagi yang ketiga? Kuku. Oke, silakan. Permisi ya Pak? Oke, kuku tadi normalnya berapa? 2 detik. Kurang dari Kurang 2 dari detik. Itu balik nih. Oke, normal. Kemudian kuku bagian kaki. Kaki. Oke, normal ya. Merah. Kebalik deh. Oke, sudah selesai semuanya. Habis itu kita ngapain? Oke, sudah di ini jelaskan ke pasien ya, hasilnya boleh. Dokumentasi. Baik Pak, saya sudah pemeriksaannya. Tadi ada luka lesi di bagian kaki kanan. Terus saya lihat di bagian kepala juga ada benjolan. Di bagian kuku Sudah. Itu sudah tahap terminasi. itu tindakan dari saya. Mungkin nanti di sidang ada perawat lagi ke sini ya Pak. Lagi nanti saya lanjut lagi untuk pemberian obat. Tapi kita lakukan kontrak awal maupun sampai Oke, sudah? Oke, sudah sip. Kasih dia Oke, aja dong. tadi sudah dicatat ya dokumentasinya. Tegang ada bener.